Mungkin untuk pertama-tama kayak aku pengen nanya kayak Omnya ini namanya siapa, sama kayak posisi yang diemban untuk Om sendiri tuh sebagai apa gitu. Baik, nama saya itu lengkapnya Sabtoto Arif Hidayat. Di Radio Persatuan, jabatannya sebagai reporter. Jadi tugasnya tiap hari ya ke lapangan, cari berita, ngumpulin data. Nanti setelah terkumpul, diolah menjadi berita, terus disiarkan lewat radio. Seperti itu. Nah mungkin kayak aku mau nanya kayak misalkan dari segi di Radio Persatuan sendiri gitu Om. Ya. Kayak awal mulanya nih Radio Persatuan ini dibentuknya karena apa dan bagaimana gitu Om ceritanya? Kalau aku sendiri nggak melihat langsung ya, karena aku kan masuk sini radio ini sudah usianya sekarang udah berapa ya? 38 tahun ya. Tapi berdasarkan cerita-cerita dari yang dulu senior-senior di sini, Yang udah gitu. itulah kalau awalnya radio ini itu berdiri tahun 1960 ya, 60-an. Ketika itu kan kalau awalnya semangatnya itu ini dulu sebagai radio dakwah. Karena apa? Di sini kan dulu sejarahnya kan ada beberapa kayak ulama gitu. Pengen punya media untuk menyampaikan dakwah. Terus mereka berembuk, akhirnya sampai terbentuklah Radio Persatuan. Dulu pertamanya bukan radio komersial, jadi kayak cuman kalau sekarang lebih sampai sama radio komunitas. Oh yang gitu. Awalnya radio komunitas, tapi pada perkembangannya kan kenapa nggak sekalian dijadikan komersial? Terus kalau secara pastinya aku nggak tahu. Dulu pertama itu katanya yang mendirikan tuh ada 6 orang mendirikan. Terus pada perkembangannya bagaimana kesepakatan di antara mereka sampai akhirnya jadi hanya ada satu pemilih. Pemilihan tinggal satu orang ini dilanjutkan sampai sekarang. Jadi yang bisa dibilang kalau dari omong tadi, yang awalnya emang tujuannya itu untuk menyebarkan dakwah, gimana kayak idealisnya para pendiri ini, dan di balik idealis ini kan butuh realistis juga, butuh menjadi kayak komersial gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk kayak perjalanannya sendiri. Nah untuk kayak sekarang sendiri tuh masih yang media dakwah juga apa udah lebih umum? Kalau sekarang udah pure jadi radio komersial, tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai dakwahnya. Tetap ada seperti di sini ada acara kalau setelah sekitar jam 7:30 lah setelah sholat isya itu ada tatapan rohani. Nanti menjelang maghrib juga ada tatapan rohani. Dan itu termasuk karena mungkin ya banyak faktor, mungkin karena yang ceramahnya sudah punya nama, itu termasuk acara-acara yang justru ratingnya tinggi. Terutama yang dakwah, yang pengajian menjelang maghrib. Ratingnya tinggi tuh. Itu kan yang ngisi itu namanya Kiai Mabarun, itu kan emang udah namanya. Ulama karismatik di Bantul. Walaupun sekarang udah meninggal loh. Udah meninggal? Udah meninggal. Terus gimana? Tapi tetap kita kan punya rekaman-rekamannya. Kita dari zaman dulu beliau ngisi di sini kan rekaman loh. Itu rekamannya kita simpan. Oh berarti bisa dibilang kayak berulang juga gitu? Diputar berulang-ulang tapi tetap nggak bosen. Oh tetap nggak bosen ya? Karena omongan itu ya isinya berat gitu ya? Dan mungkin kayak Om tadi sendiri bilang kan kayak Radio Persatuan ini kan masih yang analog gitu kan Om. Nah aku mungkin kayak pengen nanya, di zaman era digitalisasi kayak sekarang itu struggle-nya itu gimana Om? Bersaing dengan kayak yang bisa dibilang yang udah digital zaman sekarang, misalnya kayak orang udah banyak yang dengar podcast gitu-gitu kan udah kayak lebih dipermudah lagi, kayak orang itu nggak harus pakai radio, bahkan dari HP sendiri udah bisa kayak dengerin radio gitu-gitu.
Nah, kayak caranya bertahan Radio Persatuan ini sendiri di era digitalisasi yang kayak tadi itu gimana, Tom? Kalau selama ini kita tuh mengandalkan kepada, kalau istilahnya pendengar radio, monitor sudah tahu, pernah tahu ya, istilahnya itu monitor. Kita menyebutnya monitor itu pendengar radio. Nah, yang sekarang yang masih bisa membuat Radio Persatuan eksis, karena kita tuh punya monitor yang setia. Monitor yang setia itu mereka tuh entah nggak mengenal teknologi digital, entah gimana, tapi tetap mereka setia mendengar radio. Pendengar setia lah, gitu ya. Monitor Karena udah ada jam terbangnya sendiri, Radio Persatuan yang dari awalnya dakwah-dakwah, berarti kayak pasarnya udah kebentuk sendiri gitu. Mereka tuh udah Gimana? lama, maksudnya udah di pendengar tuh udah lama, dan bagusnya lagi itu ada kayak kalau bapaknya dengerin, anaknya juga ikut. Oh, jadi kayak turun-temurun gitu? Gitu. Tapi memang tetap tidak bisa dipungkiri, tetap ngefek. Ada digital itu tetap ngefek. Terutama yang generasi sekarang itu udah mulai meninggalkan. Kalau kita lihatnya aja ya, di sini kan ada acaranya tuh memang segmennya untuk anak muda, lagu-lagu Indonesia pop gitu. Tapi tetap yang masuk monitor yang yang setia ini gitu. Setia ini, jadi nggak ada monitor baru lagi yang anak muda. Berarti kayak mungkin kita tadi ngomongin efek, sebenarnya efek yang paling berasa tuh apa tuh di sekarang ini gitu? Perbedaannya dari yang awalnya mungkin belum gencar-gencarnya gitu kan digitalisasi ada, sama yang sebelum sama yang sekarang udah era digital gitu, efek yang paling berasa tuh apa? Entah pendengar yang berkurang, ataupun pendengar terutama yang generasi muda itu berkurang banget berarti. Drastis bisa dibilang. Bisa. Kalau dulu kan dulu zamannya masih belum ada handphone, masih nulis pesan lagu itu masih ditulis. Itu kan lihat ada kotak itu depan itu, ada kotak besar kata itu dulu tempat masukin kupon itu. Jadi kayak orang-orang mau request musik harus nulis di situ. Ada kayak kertas kecil gitu, ditulis nama, minta lagunya apa, dikirimkan buat siapa. Berarti dulu rame dong sini, Om? Rame. Kayak orang banyak datang sini dong? Banyak datang sini. Dulu kupon itu dijual di depan itu ada kios-kios kan? Nah, kalau orang mau beli di situ. Jadi itu juga kayak memperdayakan masyarakat sekitar juga gitu? Wih. Kok sejauh itu gitu, Om? Dulu seperti itu. Nah itu kayak mungkin mulai berasanya itu bedanya sejak kapan gitu, Om? Paling pesan kayak anggaplah tahun ini tuh langsung berubah banget gitu. Kapan ya? Tahun kapan itu, Om? Kalau kayaknya ya udah mulai 2010 ke sini lah. 2010 ke sini udah mulai berasa tuh ya? Berasa. Berarti kan kayak secara langsung itu gimana ya bisa dibilang ya, modelan kayak masa-masa kemasan radio gitu kan, yang bisa kayak kita bandingin sama masa-masa kemasannya dan masa yang sekarang ini kan ya jelas jauh beda gitu kan. Nah untuk kayak bahasanya apa gitu modelan kayak apa ya, inovatifnya kayak inisiatif dari radio ini sendiri buat kayak tetap bisa bertahan dan mungkin terus berkembang sampai masa depan nanti gitu. Kalau itu satu, kita streaming jelas ya, pakai live streaming itu kan bisa menjangkau pendengar kita yang nggak ada di Bantul, mungkin malah nggak ada di Indonesia. Beberapa kali masuk itu dia lewat live streaming itu dari Singapura. Sampai mancanegara berarti? Tapi orang Bantul yang kerja di sana, bukan orang Singapura loh. Iya. Orang Bantul kerja di sana, mungkin kan dia ngabatin rasa kangen lah. Kemarin dia kirim buat
saudaranya atau temannya yang di Bantul. Kadang ada yang dari, kalau yang ramai itu yang dari luar Jawa lah, dari Sumatera, dari mana, itu pasti masuk. Sama ini sekarang kita suka kalau siaran tuh di live Facebook. Jadi pendengar tuh bisa lihat penyiarnya. Oh iya. Selama penyiaran atau siaran. Nah untuk kayak di sini sendiri tuh modelannya sosial media apa yang dipakai Om? Semuanya apa cuman Facebook tau apa gimana? Ini pakai Facebook, Instagram pakai. Berarti punya timnya sendiri gitu, tim khusus untuk ngelola sosmednya gitu? Ya nggak tim, cuman seseorang aja yang dipasang aja. Berarti nggak ada timnya gitu? Nggak ada. Kalau nanti kontennya ya kayak berita-beritaku, aku cari berita, sampai di sini dibuat jadi 2 versi loh. Yang versi untuk radio, seperti tadi tulis cetak, nanti diupload di Facebook, di Instagram. Sama ini penyiar-penyiar ini, mereka live nanti diupload di Facebook. Kalau ada acara-acara talk show segala itu nanti diupload di Facebook, Instagram. Tapi kayak di sini sendiri penyiarnya itu kan ini aku ngintip-ngintip sedikit kan lumayan aktif juga nih kayaknya sama pendengar setianya nih ya. Itu kayak yang jadi apa namanya penyiar radionya nih modelannya anak-anak muda kah apa ada orang-orang yang udah umur juga gitu Om? Kalau itu beragam karena disesuaikan dengan program acaranya. Karena ada yang kalau seperti ini kan ini acaranya kan dangdut, tapi dangdut yang rancak gitu loh. Rancak apa? Rancak itu yang agak ngebeat gitu. Itu nanti dia pilih penyanyi yang muda-muda. Tapi kalau nanti malam lewat di atas jam 9 itu dangdut tapi dangdut klasik. Itu nanti penyiarnya otomatis yang sudah agak usia. Oh jadi biar bisa relate dan connect juga gitu sama pendengar-pendengar gitu ya. Berarti nyiasatin kayak bahasanya antara penyiar dan audiens kayak gitu, berarti kayak nyocokin dari segi usianya juga gitu kali ya? Disesuaikan. Ada acara yang siang itu langgam keroncong, itu kalau anak muda kan susah, karena dia pakai bahasa Jawa. Biasanya yang masuk situ yang penyiar-penyiar yang udah bapak-bapak. Oh kadang-kadang malah itu ya, nanti takutnya penyiarnya malah nggak tahu tuh gitu ya? Ada minta lagu ini nggak tahu, penyanyinya siapa nggak tahu. Karena udah apa namanya ketinggalan yang dulu gitu. Kalau yang bapak-bapak itu kan memang dia udah generasinya kan lagu-lagu itu. Juga kalau bapak-bapak itu kan intonasinya juga lebih slow kan, sesuai untuk acara-acara itu. Kalau yang acara-acara anak muda ini kan suaranya harus yang lebih istilahnya apa ya, renyah, lebih apa gitu. Kayak misalnya tadi kan ya udah ngomong dari tadi tuh mungkin kalau misalkan untuk apa ya, mungkin untuk kami dan mungkin untuk rekan-rekan kami yang nanti bakal nonton video yang direkam ini, punya saran nggak gitu Om? Buat kayak para pendengar-pendengar radio nih, atau enggak mungkin orang-orang yang belum pernah dengerin radio, pesan-pesannya buat kayak ayo dengerin radio lagi atau apalah gitu, ajakan-ajakan saya gitu. Apa tuh? Kalau dulu kan udah banyak diramalkan ya, radio itu bakal tutup ketika koran keluar, ketika media cetak keluar, ketika TV keluar. Terus ternyata sampai saat ini tetap eksis ya, walaupun bentuknya seperti apa, tersiok-siok dan apa, tapi tetap eksis. Terus sekarang udah keluar HP lagi. Keluar, pokoknya fasilitas musik yang lain selain radio. Itu tanpa diramalkan radio itu bakal tutup. Tapi sekarang ternyata masih ada beberapa radio yang eksis. Soalnya kan beberapa yang gimana ya, yang aku dengar kan kebetulan aku juga bisa dibilang termasuk pendengar radio juga kan Om. Walaupun nggak sering, tapi pendengar juga kan. Soal beberapa radio aku yang aku suka itu banyak yang udah ninggalin jaringan analognya itu Om. Jadi dia berbasisnya streaming gitu. Udah berhenti mengudara tapi modelnya pakai internet gitu loh. Iya.
Nah mungkin kayak di sini sendiri ada kemungkinan kayak gitu Om? Kalau di sini kayaknya mungkin sih mungkin ya. Oh mungkin berarti. Karena tidak mungkin tidak mengikuti ya ketika nanti Iya. semua, terutama kita lihat pendengar itu, kalau pendengarnya udah berubah pasti harus kita kejar. Tapi selama pendengar itu masih bertahan, ada yang masih bertahan nggak seluruhnya ke digital, ya kita layani aja. Iya biasanya apalagi Radio Persatuan punya apa nih? Punya masanya sendiri gitu kan. Yang tadi kayak Om bilang yang kayak orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang dengerin dan terus mungkin kayak turun juga ke anak cucunya mungkin kayak gitu juga kan. Berarti satu lagi mungkin Om ya. Benar. Apa kelebihannya radio? Kenapa bahasanya orang harus dengerin radio di zaman sekarang daripada dengerin yang versi digital ini gitu? Ada nggak masukan dari Omnya kayak gitu? Kalau keuntungannya, pertama yang digital itu nggak bisa interaktif ya. Iya, itu. Nah, kalau radio satu bisa interaktif. Terus dia itu sebenarnya kalau mau jujur terkait dengan penyampaian informasi itu paling cepat. Radio. Kalau misalkan dibandingkan online, online itu kan kita harus ketik, apalagi TV harus edit video dan sebagainya. Kalau radio itu sebenarnya kita modal HP aja udah jalan. Iya, Dulu kita kan beberapa kali juga kalau ada, terutama aku kalau ada event-event yang besar kayak zaman dulu nggak minta ya, tapi pas gempa Bantul tahun berapa itu? 2006 Oh iya. gempa Bantul itu aku begitu gempa langsung aku ke studio. Di sini nih yang operator teleponnya udah nerima telepon dari radio Jakarta, dari radio di Cilegon, minta aku suruh live report kondisi di gempa di Bantul saat ini, kondisi terkini seperti apa gitu. Oh, berarti itu dong, apa namanya? Ada koneksi juga gitu antara radio sini sama radio lain-lain gitu, Om? Kebetulan dulu kan aku pernah ikut pelatihan radio Iya, iya, iya. dari mana ya? Dari Internews. Internews. Yang ada Internews itu radio se-Jawa Bali. Kita pelatihannya sampai 6 seri di 6 kota. Kan udah kayak terjalin. Oh iya, iya benar. Udah tukeran nomor HP biasa. Relasi gitu lah. Terus akhirnya ketika mereka tahu, oh ada gempa di Bantul, berarti persatuan yang dituju. Gitu. Jadi biasanya orang Bantul yang terdengar orang Persatuan dan Pak Toto gitu. Terus pas siapa yang meninggal tuh ya? Pak Purwosetijo. Siapa itu? Itu adiknya Pak Harto. Siapa? Adiknya Pak Harto, Pak Purwosetijo. Itu ketika meninggal kan dimakamkan di sini. Itu juga aku disuruh beberapa kali disuruh live report. Itu malah dari radio dari MNC ya Pak ya? MNC. Itu malah disuruh. Nggak tahu, karena mereka juga punya radio, punya reporter di sini loh. Iya, iya, iya. Katanya Mas kok nggak nyuruh ini loh. Wes gue Mas ya penak. Biar enak tuh ya. Mungkin untuk ya ngobrol-ngobrol sore ini saya cukupkan di sini dulu mungkin Om. Ya. Mungkin kayak terima kasih juga waktunya udah mau dan bersedia kami wawancara gitu. Ya. Ya walaupun mungkin ya terkesan kayak ngobrol-ngobrol kali ya. Mungkin Malah kayak gitu. santai. Makasih banyak banget waktunya. Ya.